Selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene. Anak-anak yang baik, hari ini sebelum ulangan harian agama, kita belajar matematika tema 6 lingkungan sekolahku, subtema 3 halaman 80 sampai halaman 83. Silakan dibuka buku petiknya di halaman 80 sampai 83. Kalau sudah dapat matematika KD 3.8, judulnya yaitu pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Masih ingat anak-anak ibu apa itu alat ukur tidak baku? Alat ukur tidak baku itu alat ukur yang tidak mempunyai angka dan nilai. Nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Ada benda yang ringan, ada juga benda yang berat. Jadi di sekitar kita itu anak-anak ibu, di rumah kita, di sekolah, dan dimanapun kita berada, di situ terdapat banyak benda. Ada benda yang ringan, ada benda yang berat, bahkan ada yang sangat berat tidak bisa diangkat. Nah, berat dan ringan menyatakan berat benda. Jadi di sekitar kita itu anak-anak ibu, benda yang ringan, benda yang berat itu bisa menyatakan berat benda. Nah, berat benda dapat dibandingkan langsung menggunakan kedua benda. Juga dapat dibandingkan menggunakan timbangan atau neraca. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu anak-anak ibu dapat kita bandingkan langsung dengan kedua benda yang lain. Bisa juga menggunakan timbangan, bisa juga menggunakan neraca. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di HP. Di situ ada gambar buah. Ada gambar buah semangka dan ada gambar jeruk. Kalau kita lihat setiap hari anak-anak ibu, dilihat saja ukuran bendanya. Wow, semangka lebih berat, semangka lebih besar, jeruknya itu lebih kecil. Jadi langsung kita bisa tahu, oh, semangka itu lebih berat dari jeruk. Jadi bisa kita bandingkan menggunakan lebih berat atau lebih ringan. Kita bisa membandingkannya menggunakan timbangan atau membandingkan menggunakan neraca. Jadi perhatikan gambarnya. Ada gambar buah semangka dan ada gambar buah jeruk. Jadi semangka lebih berat dari jeruk. Kemudian ada gambar mangga dan ada gambar apel. Yang suka makan apel, yang suka makan mangga pasti sering ke tempat penjual buah. Kalau dilihat, mangga itu dia lebih besar daripada apel. Jadi kita bisa tahu, oh, mangga itu dia lebih berat daripada apel. Jadi mangga lebih berat dari apel. Kemudian mengukur berat dengan satuan tak baku dapat menggunakan benda lain yang lebih kecil. Contohnya, gambar buku bisa ditimbang dengan kira-kira berapa kelereng supaya timbangannya tidak goyang, atau timbangannya bisa seimbang, timbangannya tidak goyang-goyang. Nah, satu buku anak-anak ibu bisa kita timbang dengan 8 kelereng. Jadi kalau misalnya di sebelahnya ada satu buku, jadi di sebelahnya itu kita bisa naikkan sebanyak 8 kelereng supaya beratnya seimbang. Jadi berat satu buku itu anak-anak ibu bisa dihitung, bisa diukur menggunakan 8 banyak kelereng. Jadi mengukur berat dengan satuan tak baku dapat menggunakan benda lain yang lebih kecil. Jadi berat satu buku sama dengan 8 kelereng. Kemudian penghapus. Penghapus itu bisa diukur kira-kira dengan berapa buah klip kertas. Perhatikan, berat satu penghapus sama dengan 5 klip kertas. Jadi itu contoh mengukur berat benda. Kemudian
Satuan tidak baku yang digunakan untuk membandingkan harus sama. Satuan tidak baku yang digunakan untuk membandingkan harus sama. Nah, perhatikan. Ada gambar tempat pensil, kemudian ada gambar bola. Satu kotak pensil itu bisa ditimbang dan sama beratnya jika kita menggunakan 3 bola. Jadi berat satu tempat pensil sama dengan 3 bola. Kemudian tas dengan bola. Satu tas sama beratnya dengan 6 bola. Jadi kita lihat ini dibandingkan sama-sama dengan benda bola. Yang mana yang lebih banyak bolanya berarti itu yang lebih berat. Yang mana yang lebih sedikit bolanya berarti itu yang lebih ringan. Nah, seperti ini anak-anak ibu. Satu tempat pensil ditimbang dengan 3 bola. Satu tas ditimbang dengan 6 bola. Berarti yang lebih berat adalah apa? Yang lebih berat adalah tas karena bolanya lebih banyak. Yang lebih ringan adalah tempat pensil karena bolanya lebih sedikit. Jadi tempat pensil lebih ringan dari tas, atau tas lebih berat dari tempat pensil. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu anak-anak ibu bisa ditimbang dengan benda lain yang lebih ringan. Seperti tadi contohnya. Nah, buku kelereng, penghapus dengan klip kertas. Nah, berarti supaya beratnya sama maka kita harus menaikkan kira-kira berapa kelereng supaya tidak goyang jika ditimbang dengan buku. Nah, itu anak-anak ibu materi matematika hari ini. Nah, ayo kita kerjakan soal-soal berikut. Berat satu semangka sama dengan berapa buku? Kita hitung bukunya ada berapa? Bukunya ada 4. Jadi berat satu semangka sama dengan 4 buku. Kemudian berat satu botol sama dengan berapa kelereng? Kita hitung kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi berat satu botol sama dengan 10 kelereng. Kemudian manggis. Berat satu manggis sama dengan berapa kelereng? Berat satu manggis sama dengan 6 kelereng. Jadi itu materi kita hari ini. Silakan dikerjakan Bu Petiknya halaman 88 sampai 89. Nanti dikirim di classroom. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace e Bene.